Selamat pagi, puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, puji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, puji Tuhan, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Gloria, glory, glory. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan, setiap pujian kami, nyanyian kami, tepuk tangan kami, sorak-sorai kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, sehingga kami benar-benar dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami terpisah oleh jarak dan waktu Tuhan, tapi kami tahu dan yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau bersama-sama dengan kami saat ini, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, dan merasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita angkat pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Amin. Ku dikuatkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon semak dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon semak dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Yesus, Dia harapanku. Puji Tuhan. Hanya satu-satunya pengharapan kita yang benar adalah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Oleh darah anak domba sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
kita telah bebas. Bebas dari segala kutuk, bebas dari segala dosa. Maka kita patut bersyukur kepadanya. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian. Karena salibmu ku hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melani bawa dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada ya Tuhan, semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali telah menaikkan pujian pengagungan kami bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang telah memelihara hidup kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menemukan Engkau ya Tuhan dalam ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Bahkan lewat pemberitaan firman yang sebentar akan kami dengarkan, Engkau juga yang berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati Pak Gembala ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan benar-benar adalah isi hati Tuhan bagi jemaat Bahtera yang saat ini beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, layakan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara jemaat Bahtera yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan melihat satu pembacaan di dalam Alkitab. Karena kemarin kita baru melaksanakan doa 10 hari. Dan kita juga dapat melihat bagaimana peranan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Dan oknum ketiga Allah inilah yang bekerja hari-hari ini, yaitu Allah sendiri melalui Roh Kudus. Nah, Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi hari-hari ini ada begitu banyak gereja yang sudah tidak lagi mengedepankan peranan Roh Kudus. Padahal peranan Roh Kudus itulah yang akan membawa gereja ini tetap ada dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melakukan seluruh kebenaran. Dan Dialah pelaksana keselamatan, bukan program. Program ada. Tapi pelaksana kebenaran sesungguhnya apabila Roh Allah, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umatnya dan di tengah-tengah hambanya. Saya ingat Pendeta J.A. Wondatu waktu dia berkata, bangunan sekolah ini dibangun oleh Roh Kudus. Wah, saya waktu itu belum ngerti, tapi sekarang saya ngerti bahwa gereja itu adalah milik Roh Kudus. Dialah yang memegang peran penting dalam perjalanan gereja Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai gereja Tuhan hari-hari ini menyakiti hatinya. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kuduslah yang mempertobatkan orang. Roh Kuduslah yang berperan memasuki hati manusia sehingga mereka itu insaf dan bertobat. Dan hari-hari ini sepertinya Roh Kudus itu dikesampingkan oleh gerejanya sendiri. Dialah pelaksana. Dialah yang akan mempertobatkan orang, menginsafkan orang akan dosa-dosa mereka. Kadang-kadang kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sudah menegur seseorang berkali-kali. Dia tidak bisa berubah. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidupnya, dia bisa berubah. Dan perubahan itu tentunya mengarah kepada mengikut Kristus sungguh-sungguh. Bukan cuma berubah pada waktu itu. Roh Kudus menyatakan kebenaran. Bagaimana kalau semua hamba-hamba Tuhan tidak lagi punya connect dengan Roh Kudus? Gereja Tuhan, umat-umat Tuhan mau dibawa kemana? Sedangkan peranan Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mungkin gembala saudara bisa hanya sebatas umurnya. Dia tidak bisa bersama dengan saudara. Tapi Roh Kudus, Dia akan memimpin saudara sampai selama-lamanya, sampai saudara memperoleh mahkota.
Ayat 16, Yohanes 14 ayat 16 tadi kita sudah baca. Bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dunia tidak mengenal Dia. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan, kalau Roh Kudus berkali-kali menegur kita, dan kita tidak mau mendengar, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Dan membiarkan kita. Dan akhirnya kita akan gampang dan mudah dikalahkan oleh iblis. Dikalahkan oleh musuh kita. Musuh kita itu iblis. Walaupun orang bilang dia ciptaan Tuhan, iblis bukan ciptaan Tuhan. Dia dulu malaikat yang diciptakan Tuhan. Tapi ketika dia memberontak, dia jadi iblis, dia jadi pemberontak dan melawan Allah. Itu bukan tujuan Allah. Nah, Dia memberikan kita pengalaman-pengalaman untuk tetap setia kepada Tuhan. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, kita rindu untuk datang setia kepada Tuhan. Rindu melakukan kebenaran. Makanya periksa hidup saudara. Kalau saudara sudah tidak merasakan lagi ada getaran-getaran menegur saudara seperti dalam suara hati saudara. Periksa. Apakah Roh Kudus masih ada dalam hidup kita? Apakah Dia masih memimpin hidup kita? Atau kita sudah memimpin diri kita? Semakin hari, semakin banyak orang yang tidak mengerti bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Dia mengirim penolong. Nah, ini penolong ini. Ia akan membantu kita, menolong kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Jadi kalau dalam diri saudara, perbuatan-perbuatan saudara tidak mengarah kepada menyenangkan hati Tuhan, periksa. Jangan-jangan tidak ada lagi Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk hidup benar. Sehingga pikiran kita bukan lagi pikiran Kristus. Dialah yang menyatakan kebenaran terus-menerus. Menegur kita kalau kita tidak lagi melakukan kebenaran. Tapi seperti firman Tuhan berkata, kalau sudah ditegur berkali-kali, dikatakan bahwa kamu salah, ini kebenaran kamu sudah langgar, kita sudah tidak lagi mengikutinya, Roh Kudus meninggalkan. Nah, kalau Roh Kudus sudah meninggalkan hidup kita, tidak berarti lagi hidup kita. Karena pelaksana untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran itu Roh Kudus. Rohnya Allah yang hadir dalam roh kita, yang memimpin seluruh hidup kita. Kalau Dia sudah tidak hadir, sudah. Tidak berarti lagi hidup kita ini. Pikiran kita pikiran yang sia-sia lagi, tidak lagi memikirkan tentang kekekalan. Dan Dialah Roh Kudus yang memberikan kita pertobatan dan lahir baru. Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging,
dari orang tua Manado, dari orang tua Batak, dari orang tua Tobelo, itu daging semua. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh Allah adalah roh. Jadi kita perlu kelahiran di dalam roh. Kerohanian kita itu harus lahir kembali dan melakukan seluruh kebenaran Allah. Siapa yang menyebabkan? Roh Kudus. Kita tidak bisa saya mau lahir baru, nggak bisa. Jadi dialah membawa kita dalam pertobatan dan membawa hidup kita ini lahir kembali, lahir di dalam roh dan melakukan keinginan-keinginan Tuhan. Kalau tidak, kita akan tetap jadi manusia daging yang susah dan sulit menanggapi apa yang Roh Allah mau. Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk melakukan hal-hal rohani. Jadi kalau sudah tidak ada peranan Roh Kudus dalam hidup kita, dia sudah tidak memimpin kita, maka semua kehidupan kita yang lama itu kembali muncul. Dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia membawa kita kepada pertobatan. Kalau kita salah, dia langsung tegur. Dan dia membawa hidup kita lahir baru. Tidak lagi menggunakan hidup yang lama. Pikiran kita pikiran Kristus, pikiran yang mau ketemu Kristus. Bukan lagi pikiran untuk hal-hal duniawi, jasmani. Terus-terus memenuhi hidup kita. Ayatnya yang ke pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengumbusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ketika kita bertobat, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Tapi bagaimana dia mau tinggal dalam hidup kita kalau hidup kita ini tidak melakukan kebenaran? Semakin lama dia menunggui hati kita, memimpin hati kita, semakin banyak hal-hal rohani yang kita akan lakukan. Semakin banyak hal-hal yang menyenangkan Tuhan yang kita kerjakan. Dia menghasilkan sifat-sifat ilahi dalam diri kita. Buah roh. Kalau ada Roh Kudus, dia akan melahirkan buah-buah. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah sekarang lihat dirimu. Apakah engkau masih memiliki kasih? Kasih kepada istri, kasih kepada anak-anak, kasih kepada suami? Atau hidupmu sudah hidup untuk diri sendiri? Peduli amat orang lain. Berarti tidak ada lagi Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus ada, akan ada buah-buah roh. Kasih, sukacita. Dalam pandemik ini ada sukacita enggak? Atau ngedumel aja terus? Damai sejahtera, tenang, damai. Tidak punya uang. Dalam kesulitan, tenang. Ada damai. Bukan rusuh, lihat suami, rusuh, lihat anak, rusuh. Semua yang dilihat jadi rusuh. Tidak ada kedamaian di rumah. Apalagi dalam hati. Kalau ada damai sejahtera dalam hati saudara, maka rumah saudara akan damai. Amin. Nah, terus kesabaran, sabar. Kalau pemerintah masih membuat peraturan begini, sabar. Jangan kecewa, jangan moro-moro, jangan marah-marah, kemurahan. Aduh.
Pak Gem, masa sukar sulit begini, bagaimana mau murah hati sama orang? Bagaimana mau berbagi kita aja? Jadi Roh Kudus itu menghasilkan hal-hal apa yang ada dalam pribadi Yesus. Nah, seluruh buah roh yang ditulis di sini itu adalah pribadi Yesus ketika dia hadir di dunia. Dia melakukan ini semua. Dan dia mau kita juga melakukan itu dengan dibantu oleh Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan mungkin melakukan hal-hal ini. Makanya saudara cek, Roh Kudus masih ada enggak dalam hidup saya? Apakah saya menghasilkan buah-buah ini? Kebaikan, masih baik enggak kita sama orang lain? Sama saudara kita, sama istri kita, atau tiap lihat pelotot ketemu marah-marah, nggak tahu apa yang dikeselin. Kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia baca Alkitab di tengah-tengah masa sukar, bukan malah doa udah nggak ada, baca Alkitab udah nggak pernah. Pandemi terus yang ditonton. Akhirnya masuklah pikiran-pikiran pandemik. Saya pernah menonton di YouTube. Memang sepertinya ada sutradara yang mengatur. Cuma ya kita tidak tahu yang mana benar, yang mana salah. Tapi intinya sifat-sifat ilahi itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Karena tujuan itulah Roh Kudus hadir. Jadi pribadi Allah itu masih hadir di tengah-tengah dunia ini. Walaupun Yesus sebagai manusia yang pernah memakai manusia jasmani tapi yang tidak berdosa, tidak dilahirkan dan diingini oleh perempuan dan laki-laki, perbuatan laki-laki dan perempuan, tapi dia juga sekarang memberikan kita penolong. Aduh Pak, berat sekali ini buah roh. Kalau saudara saja mau kerja di perusahaan yang besar ribet, apalagi mau masuk surga, saudara. Tidak gampang. Selalu ada hamba-hamba Tuhan yang berkata harus bayar harga. Susah sulit di dunia. Bagaimana Yesus ada 3,5 tahun dalam dunia, menunjukkan dia juga pernah menderita. Dia mengalami bahkan lebih dari apa yang mungkin kita alami. Dia lebih susah. Siapa yang pernah mau menderita untuk orang lain? Tapi Yesus mau menderita. Supaya apa? Dia menjadi tumbal. Dia yang menanggung semua perbuatan-perbuatan kita yang salah di hadapan Allah. Nanti kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Untuk apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Begitu besar pengorbanan dan mahalnya, kita cuma menganggap remeh. Kita menganggap hidup di dunia ini lebih penting daripada nanti hidup di sorga. Makanya kita betah. Kita tidak mau menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Yang ada buah-buah duniawi. Yang memang bawaan kita. Yang memang hidup kita dulu ada di sana. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Kita yang tidak mau. Jadi sifat-sifat ilahi itu akan hadir ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dan inilah yang dituntut oleh Allah. Kalau tidak ada Roh Kudus, program apa yang bisa membuat orang menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera? Tidak ada. Hanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri.
Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus bahasakan, aku juga mau menderita bersama penderitaan yang Yesus alami waktu itu, supaya juga aku mengalaminya. Kita kayaknya tidak pernah memikirkan penderitaan Yesus. Pelajaran-pelajaran penderitaan yang Yesus alami tidak pernah kita mau ingat. Padahal ada begitu banyak. Nah, kenapa? Karena tidak ada Roh Allah. Tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Sehingga kita tidak mengetahui tujuan Allah. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita itu berada dalam tujuan Allah. Karena semua yang ditinggalkan Yesus, Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita, yang akan melanjutkan apa yang Yesus tinggalkan. Pengajaran-pengajarannya, Dialah yang akan melengkapi kita. Dan akhirnya Dia akan memasukkan kita ke dalam lingkup tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi itulah perbedaan pandangan Allah dengan pandangan manusia. Pandangan manusia itu selalu melihat dari luar. Mungkin raut muka, mungkin penampilan, mungkin asal daerah, kaya atau miskin, itu manusia. Tapi Allah tidak pernah melihat hal-hal itu. Allah melihat orang-orangnya yang Dia tebus itu menghasilkan tabiat-tabiat hidupnya yang pernah Dia tinggalkan kepada murid-murid. Jadi itu terus yang murid-murid ajarkan, tabiat, perbuatan-perbuatan Yesus. Jadi kalau saudara mengaku sebagai anak Tuhan dan saudara tidak pernah melakukan hal-hal yang Yesus suruhkan, berarti peranan Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak mampu melakukan hal-hal kebenaran. Apalagi kalau kita merujuk kepada Galatia tadi, buah-buah roh. Kalau Roh Allah ada, Dia akan menghasilkan buah-buah ini. Jadi Tuhan tidak melihat apapun status kita. Tuhan hanya melihat hidup kita itu semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah syaratnya. Bukan kaya, bukan susah, bukan miskin, bukan baik, bukan. Tapi sifat kealahan itu yang Dia sudah taruh dalam hidup kita ketika diciptakan. Kita punya Adam menurut gambar Allah. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi tujuan Roh Kudus itu membantu kita itu sampai kepada keinginan Allah, rencana Allah, menyelamatkan manusia. Makanya kita selalu melakukan ini untuk terus mengingat program dan rencana Allah, supaya kita itu mengarah kepada kodrat ilahi. Kita ada dalam lingkup kodrat ilahi. Bukan kita ini tinggal di dunia, kita jadi orang dunia. Kita tinggal di dunia, masih mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan.
tapi sikap dan sifat kita harus sama seperti Kristus. Itulah yang dikatakan bahwa supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi patokan kita itu kodrat ilahi. Rupa Kristus, itu yang kita tuju. Bukan mau kaya, mau pintar, mau dihormati, bukan. Serupa dengan Kristus. Dan buah-buahnya sudah nyata. Kalau hidup kita tidak punya tujuan, saya rasa Roh Kudus sudah tidak ada dalam hidup saudara. Sehingga olenglah kapal. Hidup saudara nggak punya tujuan. Tapi kalau Roh Kudus ada, Dia selalu membawa kita kepada jalan dan rencana Allah. Dan akhirnya kita nanti tidak binasa, melainkan kita memperoleh keselamatan. Itulah tujuan Roh Kudus. Akan menuntun kita terus supaya kita ada dalam rencana Allah dan sampai kepada tujuan Allah. Kita tidak dibinasakan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Darahnya amat kuasa. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, salibnya salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami akan terima tubuh dan darah. Kiranya ketika kami makan, kami minum, kami benar-benar mengingat pengorbanan-Mu. Supaya hidup ini terus merasakan bahwa kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Sehingga Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus kami. Dan ketika Engkau naik ke sorga, Engkau mengutus Roh-Mu yang akan memimpin kami, menuntun kami sampai selama-lamanya. Melalui tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur ini, kami percaya ketika kami makan, ketika kami minum, ada kekuatan baru. Kalau ada yang sakit, dapat disembuhkan melalui tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Layakkan kami untuk terima perjamuan kudus ini, tubuh dan darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti di tangan kanan-Mu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat anggur, darah Yesus yang sudah menyucikan dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima dan minum, darah Yesus bersekutu. Kita akan minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Persembahan silakan saudara berikan, dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi, terima kasih atas semua persembahan dari umat-umat. Di tengah-tengah pandemik ini mereka tahu memberi bagi pekerjaan dan pelayanan. Engkau yang mengganti dan memberikan berlipat kali ganda balasan. Milik yang dikembalikan oleh umat-umatmu, Engkau memberkati membuka tingkap langit. Sehingga kerugian-kerugian keuangan, belalang-belalang pelahap, Engkau halalkan. Terima kasih Tuhan, karena umat-umatmu belajar mau melakukan kehendak-Mu. Berkati pekerjaan mereka. Kalau umat-umatmu masih diizinkan bekerja walaupun tidak full Tuhan. Tapi juga Engkau memberkati umat-umatmu yang mungkin sudah tidak bekerja. Dan kami percaya Tuhan selalu menilik dan memperhatikan umat-umatmu, umat-umatnya yang selalu berharap dan berseru kepadanya di tengah-tengah pandemik dan kesulitan kesusahan ini. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan jemaat Bahtera. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap melihat keberadaan jemaat Bahtera. Tolong mereka ketika mereka menghadapi kesulitan kesusahan. Dan biarlah mereka mau tetap setia kepadamu. Terima berkat Tuhan. Akhirnya terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa,
cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan.